Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Nah, di sini siapa nih ya yang masih bingung dalam mengatur budget untuk keuangan untuk di sayur lauk? Nah, pengen menyajikan menu untuk keluarga, tapi bingung nih ya karena budget pas banget untuk menu budget sayuran dan juga lauk, atau dari sekian anggaran yang sudah kita rincikan, tahu-tahu budget untuk sayuran itu cuma sekian ratus ribu yang kayaknya gak mungkin kita gunakan untuk menu 1 bulan. Bagaimana ya caranya? Oke, terima kasih untuk semua bunda-bunda yang sudah klik video Umi. Terima kasih yang sudah setia menonton video Umi atau yang sudah berkunjung di video Umi. Ya, Umi minta maaf kalau memang kayaknya sekarang sudah jarang upload karena kesibukan yang sudah ada ngebuat Umi lagi ya kelimpungan lah dalam ngatur video ini. Nah, di sini Umi mau berbagi lagi nih ya, karena kemarin itu ada yang bertanya bagaimana nih cara mengatur budget untuk sayur lauk, tapi yang sekiranya bisa cukup untuk 1 bulan, walaupun budget kita itu pas-pasan banget gitu. Siapa nih di sini yang sudah ngerasain punya budget sayuran cuma ya kisaran 100 ribu, 200 ribu, atau mungkin kayaknya gak cukup untuk 1 bulan gitu ya dari sekian pengeluaran yang ada gitu. Siapa di sini yang sudah ngerasain seperti itu? Samaan dong ya, Umi juga pernah dong ngerasain kayak gitu. Oke, kita akan langsung ke tipsnya nih. Tips hemat budget sayur dan lauk ala Umi ya. Yang pertama itu belanjalah dalam bentuk mingguan, bukan dalam bentuk harian. Nih kenapa nih harus dalam belanja mingguan? Karena dalam belanja mingguan itu tuh lebih kita menghemat keuangan dan tentunya lebih murah plus lebih hemat tenaga. Kenapa sih kok harus di mingguan? Kenapa nggak harian? Nah gini ya, Umi berikan perbandingan saja. Misal nih kita beli ke akang-akang tukang sayur tiap hari yang ada di rumah kita, yang jalan ke rumah kita gitu ya. Satu ikan di akang sayur itu akan lebih mahal ketika kita membelinya di pasar. Nah, satu ikan itu bisa kisaran harga 10.000 atau hingga 15.000. Tapi kalau kita beli ke pasar sendiri, ikan dalam bentuk kiluan maupun onan itu tuh lebih murah daripada kita beli satuan di akang sayur. Jadi apalagi budgetnya itu budget 1 minggu ya, pasti sudah terperinci tuh ya. Misalnya untuk masak 1 minggu itu butuh ikan berapa kilo, kemudian sayurnya berapa kilo, wortel berapa kilo, lauknya berapa kilo. Ya itu tuh lebih hemat budget daripada kita membeli persatuan di akang sayur gitu ya. Kalau nggak percaya silakan dibuktikan sendiri, silakan perbandingan aja. Beli di akang sayur dalam bentuk satuan itu, kemudian kita beli sendiri dalam bentuk mingguan. Coba deh dirinci. Biasanya keuangan 100 ribu untuk 1 minggu itu bisa cukup untuk satu keluarga dibandingkan kita beli 100 ribu per harinya di akang sayur yang per harinya biasanya tuh bisa ngabisin 15 ribu, 20 ribu. Tapi bayangkan kalau kita beli 100 ribu di pasar dalam bentuk 1 minggu, insya Allah tuh aman lah, lebih murah, lebih budgetnya lebih enak saja. Nah untuk anggaran sayur kayak gitu bisa nih nonton di video Umi yang sebelum-sebelumnya, atau bisa diklik di playlist Umi tentang menu budget 100 ribuan. Oke? Dan selanjutnya nomor 2 yaitu buat menu berkuah. Jangan yang kering. Kenapa menu berkuah ini? Karena kalau menu berkuah itu bisa menjadi penambah selera untuk keluarga kita. Jadi yang makannya kering itu lebih enak kalau kita itu ada berkuah. Tapi kembali lagi dengan selera masing-masing. Kalau yang suka berkuah silakan lebih sering lagi untuk membuat yang berkuah daripada yang kering-kering. Kenapa sih harus berkuah? Karena bayangin aja ya, kita membuat tumisan kangkung tanpa kuah dengan tumisan kangkung yang cuma kering gitu ya. Itu tuh lebih enak, lebih banyak hasilnya kalau kita berikan secara berkuah. Kenapa? Karena kan sayur kangkung itu yang jatahnya cuma 2.000, itu tuh kalau ada kuahnya itu bisa cukup untuk seharian. Tapi kalau 2.000 kangkung kita beli, kita buat lalu tanpa ada kuah,
2.000 tuh hanya untuk 1 kali makan saja. Jadi bisa dibandingkan ya berapa hematnya kalau kita bisa membuat yang berkuah. Dan yang nomor 3 yaitu selingi lauk dengan lauk yang termurah. Maksudnya apa nih selingi lauk dengan lauk yang termurah? Maksud di sini yaitu kita membuat menu spesial 1 kali makan dalam 1 hari. Dan untuk selanjutnya yaitu menu selingan yang termurah. Apa tuh lauk yang termurah? Misalnya lauk termurah tuh ada tahu, tempe, gak hanya tahu tempe ya. Bisa juga ikan kering, udang, atau semacam ikan laut gitu. Jadi intinya kita selingi dengan lauk yang lebih murah daripada lauk spesialnya gitu ya. Dan menurut Umi di sini cukup 1 kali saja kita berikan atau kita sajikan lauk yang terspesialnya. Misalnya nih 1 kali di siang hari menu ayam goreng gitu. Lalu kita bisa tuh selingi di pagi hari, kemudian malamnya kita gunakan lauk yang termurahnya. Bisa menggunakan tahu, tempe, udang atau apapun itu ya. Intinya yang lebih murah daripada si ayam. Dan lebih spesial lagi kita bisa membuat menu yang lebih menggugah selera. Misalnya tahu tempe ayam kita semur, jadi ada tuh mix and match-nya untuk makanan supaya gak terlalu bosan dengan menu termurah kita gitu ya. Dan yang nomor 4 yaitu tambahkan sambal sebagai pengganti lauk. Nah di sini siapa yang suka sambal? Pasti dong ya. Sambal itu menjadi alternatif ketika kita gak ada makanan apapun. Termasuk keluarga Umi pun, ketika Umi butuh sambal dengan kerupuk aja itu sudah cukup untuk semuanya. Daripada kita beli yang macam-macam gitu, mending kita buat sambal untuk stok makan selingan lauk kita. Yang kelima yaitu buat anggaran menu sederhana dalam 1 minggu atau hingga 1 bulan. Bahkan kita wajib nih membuat menu selingan tanpa lauk jika lauk kita sudah habis. Jadi harus ada tuh ya kita daftar menu apa saja yang bisa kita buat ketika tidak ada lauk apapun. Misalnya kayak seperti Umi, misalnya tuh di tanggal-tanggal tua tuh ya minim, atau enggak ya di jadwal weekend gitu ya, enggak ada menu lainnya, kemudian sudah buntu ya kita buat aja tuh nasi goreng maupun mie kuah gitu ya. Mie kuahnya tuh dari mie instan gitu. 1 mie instan misalnya Umi buat mie kuah, kita makan bersama-sama gitu ya. Itu tuh lebih gimana ya? Bahkan Umi sendiri itu kalau gak ada menu apapun bisa pakai petis gitu. Petis dikasih cabai sudah jadi deh sama semua keluarga dimakan gitu. Intinya kita punya menu selingan selain menu-menu yang sudah kita sajikan. Lanjut nomor 6, tanam sayuran yang bisa kita tanam di halaman rumah. Bisa dari sisa sayuran, benih, biji-bijian, baik maupun lewat pot maupun di lahan pekarangan. Jadi intinya kita bisa tuh ya sekreatif mungkin supaya budget sayuran kita tuh bisa terminimalisir. Seperti Umi di sini menanam sayurannya itu ada daun kelor. Yang nyimak video-video Umi sebelumnya pasti tahu dong ya, kalau Umi itu punya pohon kelor di rumah sendiri di depan rumah gitu. Jadi ketika Umi gak ada menu lauk apapun, Umi bisa petikin tuh daun kelor dan Umi buat deh sayur kelor. Dan kemudian ada cabai, jadi cabai-cabai yang busuk Umi tanam, akhirnya tumbuh. Kemudian ada tomat juga gitu, ada tuh yang tumbuh 1-2 Umi pakai. Kemudian sawi biasanya tuh dari sisa sayur. Setelah Umi petikin, Umi potong-potong, pangkal sawinya tuh Umi tanam di bawah dan akhirnya tumbuh menjadi sawi baru. Nah yang nyimak video lama Umi, video lawas Umi, itu tuh ada video yang masak bersama anak-anak. Itu tuh Umi gunakan sawi yang khas di depan rumah yang Umi tanam. Sampai gede tua pun tuh masih sawinya seger-seger banget gitu. Jadi kalau pengen makan pakai sawi tinggal potekin aja, kemudian tumbuh baru lagi deh gitu. Itu ya sedikit tips supaya lebih hemat. Kemarin yang nanya bagaimana caranya supaya bisa lebih hemat ya gitu ya. Dan yang ketujuh yaitu samaratakan menu harian untuk semua keluarga. Menu yang berbeda dalam sehari itu membuat budget membengkak atau makin banyak pengeluaran untuk memberi sayur lauk. Jadi usahakan dalam satu keluarga 1 hari kita samakan menunya. Misal dalam sehari itu ada menu sayur
sop, kemudian dengan ikan semur atau lauk semur, ya udah dalam sehari kita nikmati bersama-sama. Kemudian minggu selanjutnya atau hari selanjutnya ada menu tumisan dengan ikan goreng maupun udang goreng, ya udah itu semuanya sama-sama kita nikmati tanpa harus ada menu untuk si ayah si A, menu adik si B, menu si kakak si C, menu si ibu D. Itu tuh bikin budget kita itu makin membengkak. Ini tuh untuk budget yang pas-pasan ya. Tapi kalau budgetnya yang berlebih, silakan dikreasikan sesuai dengan selera. Kemudian 8. Sajikan satu menu dalam sehari untuk makan pagi, siang, hingga malam. Nah, seperti tadi yang Umi jelaskan, bahwa satu hari itu cukup satu menu saja. Maksimal menu selingan itu satu kali. Maksud menu selingan ini apa? Misalnya di dalam sehari, kita memberikan menu utama sayur sop dan juga kuah semur, lauk semur gitu ya. Kemudian pengen tuh beda satu kalinya itu, bisa kita gunakan selingan, yaitu misalnya membuat nasi goreng satu kali di pagi hari nasi goreng, atau di malam harinya nasi goreng, terserah. Intinya menu selingan itu cuma satu kali. Kemudian yang 9, tetap dan terus ajak semua keluarga untuk bersyukur. Jadi menu apapun itu, seminim apapun itu, kalau ada nih keluarga kita yang tidak menerima, tetap nih kita harus bimbing, kita terus ajak supaya terus bersyukur. Karena apa? Dengan budget yang minim pun kita bisa makan dengan seenak yang ada di menu meja hari ini. Tapi lihat saja kondisi di luar, masih banyak tuh ya orang yang makannya masih susah, untuk ngedapetin sesuap nasi aja tuh susah banget. Sedangkan kita sudah enak, sudah belanja ke pasar, sudah bisa masak sendiri, dan tentunya dinikmati dengan keluarga bersama. Intinya kita wajib nih bersyukur, karena di luar sana tuh masih banyak yang masih susah ya. Jadi ya sepintar-pintarnya kita ya bersyukur. Karena kalau kita sudah bersyukur, insya Allah Allah itu akan memberikan rezeki yang lebih melimpah daripada yang biasanya. Sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Tips receh ala Umi, semoga bisa dipraktekkan bunda-bunda semuanya ya. Jadi semua tips ini sudah Umi praktekkan dalam keseharian Umi, karena yaitu keuangan di dalam rumah tangga tuh gak semulus yang apa yang kita bayangkan. Gak semuanya tuh harus rata tinggi gitu terus menjulang. Tapi ada kalanya keuangan dalam rumah tangga itu kita akan anjlok, kita akan merasakan dimana posisi kita itu ada di paling bawah. Jadi ya sepintar-pintarnya kita saja sih menyiasati kondisi kita, supaya kita terus berada di kondisi terus bersyukur tanpa harus marah-marah pada sang pemberi rezeki. Itu saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.